Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa di kanal YouTube ini dan semoga kita masih dalam keadaan sehat walafiat dan masih merasakan manisnya iman Islam. Amin ya rabbal alamin. Secara pribadi kami meminta maaf dikarenakan sejak terakhir kali di konten kami yang mengangkat tentang adanya kemungkinan runtuhnya kembali bangunan di Pondok Pesantren Al-Hosini Buduran Sidoarjo Jawa Timur. Kami absen sebentar di sementara waktu ya di dunia per-YouTubean dikarenakan kami sedang fokus untuk mengurus keimigrasian kepulangan kami ke negara tercinta yaitu di Republik Indonesia dari negeri jiran Malaysia. Sebab putri kami tercinta sedang mengalami sakit waktu itu. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh saudara kami, ya antum-antum yang telah mendoakan kesehatan putri kami sehingga bisa melewati masa kritisnya. Semoga doa dan kebaikan antum semua dibalas dengan derajat kebaikan yang tertinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini dengan mengucap bismillah kami akan mengangkat tentang kasus viral yang mungkin telah berlalu ya sekitar 3 minggu yang lalu. Akan tetapi videonya hingga kini itu masih berseliweran di beranda media sosial kami. Dan kasus ini sudah meredup dan selesai ya karena pihak yang dituntut oleh sebagian orang yang mengatasnamakan santri dari Lirboyo dan merupakan salah satu ormas terbesar di Indonesia yaitu Nahdlatul Ulama yang bernaung di bawahnya ini meminta secara langsung kepada salah satu tokoh yang berpengaruh. Dalam hal ini kami bukan maksud untuk membuat gaduh atau membuka luka, akan tetapi lebih daripada dengan kejadian tersebut kita dapat mengambil hikmahnya. Dengan adanya kasus Trans 7 ini ya yang diduga menghina pondok pesantren dan Kiai Lirboyo Kediri. Khusus kasus ini bermula dari tayangan salah satu program acara Trans 7 yaitu Expose Unsensor ya. Mari ya kita simak videonya berikut ini ya. Mulia Ibu Nyai ini, ia berbaik hati membagikan susu dengan ukuran gelas plastik kecil kepada santri-santrinya. Tapi untuk mendapatkan seteguk susu itu, para santri harus dengan tabah jalan jongkok. Oh, mungkin lagi olahraga kali ya. Walau kelihatannya agak mirip anak-anak yang lagi digembleng sama Satpol PP sih. Kedua, kiai yang kaya raya tapi umat yang kasih amplop. Bukan hanya santri usia anak-anak yang udah bapak-bapak pun ketemu kiainya masih ngesot untuk mencium tangan. Dan yang mencengangkan ternyata yang ngesot itulah yang kasih amplop. Netizen pun curiga nih bahwa bisa jadi inilah sebabnya sebagian kiai makin kaya raya. Mobil mewah hingga harga miliaran. Sarungnya aja pun merek termahal yang harganya berkisar antara 400 ribuan sampai 12 jutaan rupiah gitu deh. Dan saat kumpul keluarga nih, sana family kecipratan duitnya. Padahal kan harusnya kalau kaya raya mah umatnya yang dikasih duit ya enggak sih? Tapi ya gimana ya, dengan ngasih amplop pada kiai kan diharapkan bisa dapat berkah. Kalau enggak, ya ambil hikmahnya aja deh. Ketiga, disuruh ngepel sampai ngelap daun. Udah kaya raya, dikasih banyak amplop. Pekerjaan mengurus rumah yang harusnya dikerjain oleh asisten rumah tangga dialihkan dong ke santri dan santriwati. Karena belakangan viral nih beberapa video para santri dan santriwati beberes rumah kiainya. Mulai dari nyapu, ngepel, nyuci pakaian, cuci perabotan dapur, bahkan ngelap daun tanaman koleksi kiai dan kiainya. Sebagian orang menganggap ini tuh layaknya feodalisme di zaman penjajahan. Namun bagi sebagian santri, melakukan roan dalam atau kerja bakti di rumah kiai itu adalah keistimewaan. Walau gratisan. Oke, ya, tadi itu adalah videonya ya. Kalau kami compare ini antara visual yang ditampilkan dengan narasi yang disampaikan narator,
dan juga dengan apa yang kami alami di pondok pesantren dulu waktu masih nyantri ya. Dan kebetulan dulu kami itu juga mondok di pesantren NU di salah satu ponpes yang ada di Jember, Jawa Timur. Dalam praktiknya hubungan kami sebagai santri dengan kiai kami ya, dengan nyai kami dan Gus juga itu bersifat sewajarnya, tidak harus merangkak ya, jalan lutut, jalan jongkok, menunduk atau berdiri mematung saat kiai lewat di depan kami, atau mencium tangan bolak-balik atau bahkan mencium kaki beliau. Guru dan kiai kami dawuh bahwa keberkahan itu didapat bila ilmu yang diajarkan itu bermanfaat untuk umat, karena itu akan menjadi amal syariah yang terus mengalir bahkan hingga yang memberi ilmu tersebut sudah meninggal dunia. Secara pribadi kami tidak sependapat dengan narasi yang disampaikan oleh Trans 7 tersebut ya, karena bahasa dan intonasi dari kata-katanya itu terkesan mengejek dan merendahkan. Akan tetapi dari istilah faidulisme itu sendiri yang ditunjukkan di video tersebut ya, yang bagi santri itu disebut sebagai bentuk takzim kepada seorang guru, memang mirip dengan apa yang terjadi di masa-masa kolonial Belanda ya, masa-masa penjajahan atau di masa-masa kerajaan Nusantara waktu yang lampau, yang tentu ini bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri. Akan tetapi ini lebih kepada tradisi yang mungkin menurut dari sebagian masyarakat muslim kita, tradisi ini sesuai dengan ajaran Islam dengan membawakan sebuah dalil yang berasal dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Barang siapa memberiku ilmu, aku adalah budaknya ya. Ungkapan ini menunjukkan bahwa tingginya penghargaan beliau kepada guru dan ilmu pengetahuan. Ungkapan lengkapnya itu berbunyi, aku adalah hamba bagi orang yang mengajariku satu huruf. Jika ia mau, ia boleh menjualku. Jika ia mau, boleh memerdekakanku. Dan jika ia mau, boleh mengekalkanku sebagai hambanya. Pernyataan ini menekankan keharusan untuk memuliakan guru, bahkan hanya untuk ilmu yang sedikit sekalipun. Namun fakta yang terjadi, kita tidak akan menemukan di kitab hadis manapun dan kitab sirah nabawiyah ada sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib khususnya itu melakukan apa yang diungkapkannya itu kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW, yang tentu saja Rasulullah SAW ini adalah guru beliau yang paling banyak memberi ilmu dalam kepada beliau ya. Dalam menghormati sosok guru ini, sahabat Ali bin Abi Thalib tidak perlu untuk jalan rangka, tidak jalan lutut, tidak jalan jongkok, tidak menunduk, berdiri mematung, dan tidak mencium tangan Rasulullah SAW bolak-balik. Yang tentu kita tahu bahwa Rasulullah adalah manusia yang paling mulia dan seluruh tubuhnya ini adalah dipenuhi barokah atau keberkahan. Untuk menutup perjumpaan kita pada kesempatan kali ini, kami sampaikan dan nasihatkan untuk kami pribadi khususnya dan kepada kita semua pada umumnya, bahwa kalimat barang siapa memberiku ilmu, aku adalah budaknya, bukanlah sebuah hadis yang berasal dari Rasulullah SAW, melainkan perkataan atau athar yang dinisbatkan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sehingga athar ini tidak memiliki derajat hadis, namun kalimat ini memiliki makna filosofis yang sangat dalam tentang pentingnya memuliakan guru dan adab dalam menuntut ilmu. Para ulama dan ahli fikih menafsirkan makna budak yang disampaikan sahabat Ali radhiyallahu anhu tersebut bukanlah dalam arti harfiah, tetapi ungkapan metaforis yang menunjukkan penghormatan tertinggi kepada guru, pengabdian dan kerendahan hati sebagai bentuk terima kasih kepada guru, dan pengakuan akan hak guru yang sangat besar atas ilmu yang diberikan guru, yang tentu nilainya itu melebihi hutang materi. Dalam Islam sekalipun ungkapan dari sahabat Ali bin Abi Thalib ini bukan merupakan hadis, tetapi banyak dalil ya, Al-Quran dan hadis yang menganjurkan untuk memuliakan orang berilmu, yaitu para ulama dan guru, serta menempatkan mereka pada kedudukan yang terhormat. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.